Ibu-Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat. Sehat, puji Tuhan, semuanya sehat luar biasa ya Ibu ya. Masih semangat. Jadi pastinya karena sudah makan pasti lebih semangat. Terima kasih dan selamat datang buat kedatangan ibu-ibu di pertemuan kita, pertemuan P2K2. Kiranya pulang dari sini ibu-ibu membawa pelajaran yang sangat berharga juga. Kita bersyukur kepada Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, nggak boleh kita berkumpul kembali di pertemuan kita. Oke, baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita, saya minta kepada Ibu Rosalinda Bu untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Rosalinda yang membawa kita di dalam doa. Sekiranya pertemuan kita selalu diberkati Tuhan hingga akhir penutupan nanti. Tentang penelantaran anak dan eksploitasi kepada anak, saya mau tanyakan dulu kepada ibu-ibu di sini. Masih mengingat apa yang kita bahas bulan yang lalu? Masih. Siapa yang masih mengingat? Kita. Oke, kepada Ibu Jerni apa Bu? Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, maka kita sebagai orang tua harus dapat mencegah kekerasan itu kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih buat Ibu Jerni yang telah mengingat apa yang masih kita pelajari bulan yang lalu. Jadi bulan yang lalu kita belajar tentang mencegah kekerasan kepada anak. Kekerasan itu bisa saja terjadi di mana-mana. Siapapun bisa jadi pelakunya. Tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi petugas yang mampu mencegah tindak kekerasan kepada anak. Bukan juga ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang luar biasa yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Oke, baiklah, kita akan berdiskusi kembali tentang penelantaran anak. Sebelum kita membahas ini, semua ibu-ibu membawa buku pintar Bu? Semua Bu. Oke, tidak ada yang tinggal ya ibu-ibu ya. Saya mintakan kepada Ibu Jerni untuk membacakan di halaman 33 cerita tentang Tasripin. Nah, semua kita mendengarkan dengan baik. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Daryo. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir atau 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000 sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musola depan rumahnya. Oke, terima kasih buat Ibu Jerni yang sudah membacakan kisah tentang Tasripin. Jadi tanggung jawab seperti apa yang dilakukan Tasripin di cerita tadi yang sudah kita dengar? Harus bekerja ke sawah. Tasripin harus bekerja ke sawah, berangkat pagi, pulang sore untuk menghidupi ketiga adik-adiknya. Apakah itu wajar dilakukan oleh anak usia 12 tahun? Tidak Bu. Tidak. Sewajarnya tidak harus dilakukan oleh anak usia 12 tahun. Tetapi itu yang dilakukan oleh Tasripin. Seharusnya anak usia 12 tahun dia ada waktu bermain, dia ada waktu untuk bersekolah. Tetapi Tasripin tadi sampai putus sekolah demi menghidupi adik-adiknya. Oke, seharusnya seperti apa yang dilakukan oleh ayah Tasripin kepada anak-anaknya? Harus menafkahinya anak-anak. Iya, seharusnya sebagai orang tua harus menafkahi anak-anaknya, bukan malah pergi merantau dan meninggalkan mereka untuk hidup di rumah dan menafkahi mereka sendiri. Oke, jadi seperti apa Bu penelantaran itu? Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua maupun pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Jadi
di sini tidak dilakukannya tanggung jawab. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Apa tanggung jawab kita kepada anak-anak sebagai orang tua? Menafkahi anak, seperti yang katakan Ibu Leni tadi. Ada yang lain? Memberikan kasih sayang, memberikan makanan yang sehat. Oke, terima kasih buat ibu-ibu di sini. Jadi ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua, berarti kita melakukan tindak penelantaran kepada anak. Oke, seperti apa contoh-contoh penelantaran itu? Saya mau di sini ibu-ibu membentuk 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang untuk saling berdiskusi, Bu. Duduknya melingkar, Bu. Oke, berdiskusi. Contoh penelantaran yang pernah terjadi di sekitar keluarga ibu atau di lingkungan ibu. Saling berdiskusi, Bu. Oke, waktu berdiskusi selesai, kembali ke tempat semula, Bu. Oke, saya mintakan kepada perwakilan ibu-ibu, perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Seperti apa contoh-contoh penelantaran yang ada di tempat sekitar ibu? Tidak disekolahkan. Tidak disekolahkan. Oke, bagus. Tidak diberikan makanan yang bergizi. Tidak diberikan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih. Kita beri dulu tepuk mantul kepada kelompok 1. Oke, masih ingat, Bu? Tepuk mantul? Oke, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, memang mantap betul memang kelompok 1. Oke, contoh-contoh penelantaran tadi tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Ibu-ibu di sini memasakkan ibu-ibu setiap hari, pagi, sore, seperti itu. Memasak? Memasak. Oke, baiklah. Berarti ibu-ibu di sini mengupayakan sebagaimana cara kita untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga dan juga anak-anak. Terus tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Mungkin di tempat kita atau tetangga yang kita lihat masih ada memberikan pakaian yang kurang layak dipakai sebenarnya. Misalnya sudah sobek atau robek, masih diberikan kepada anak. Padahal kita sebagai orang tua ternyata bisa kita perbaiki dulu baru diberikan kepada anak. Artinya harus diberikan pakaian yang layak. Oke, sejauh ini ada yang kurang dimengerti ibu-ibu? Sudah jelas ya ibu-ibu ya. Oke, apa akibat dari penelantaran itu? Tadi seperti yang dikatakan oleh kelompok ibu-ibu di sini bahwasanya contoh penelantaran itu anak tidak diberi kesempatan untuk bersekolah. Ketika kita melakukan itu berarti anak akan putus sekolah. Ketika kita tidak memberikan makanan yang sehat, bergizi dan juga aman, berarti anak-anak akan kurang gizi. Oke, seperti itulah akibat dari penelantaran itu. Di sini cara mencegah penelantaran. Kita akan bermain bola keberuntungan. Bola keberuntungan? Oke, jadi saya akan berikan bola ini dari sudut kanan terutama. Jadi bola terus diberikan kepada temannya dan diiringi oleh musik. Nanti terakhir kepada siapa bola ini berhenti dan musik berhenti harus memberikan pendapat apa contoh mencegah penelantaran. Bisa dipahami ibu-ibu? Oke, akan kita mainkan mulai dari Ibu Roslinda. Oke, bola berhenti di Ibu Leni. Apa Bu cara mencegah penelantaran itu? Beri perhatian kepada anak. Memberi perhatian kepada anak, terus Bu? Memberi makanan bergizi. Oke, terima kasih buat Ibu Leni. Memberikan perhatian kepada anak dan memberikan makanan bergizi, sehat dan aman. Oke, di sini cara mencegah penelantaran akan kita bahas dari flipchart ini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan dan juga papan. Kita harus memberikan kasih sayang kepada anak, harus memberikan makanan yang bergizi dan juga memberikan pakaian yang
layak dipakai. Terus meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Jangan karena kesibukan kita di ladang, berangkat pagi pulang sore, malamnya itu langsung tidur. Jangan seperti itu ibu-ibu ya. Harus kita berikan kesempatan bersama dengan anak. Kita bercerita dan kita bolehkan mereka untuk bercerita kepada kita. Kita harus menjadi pendengar yang baik buat anak-anak. Bisa dilakukan ibu-ibu? Bisa, Bu. Oke, sejauh ini masih jelas ibu-ibu atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas ya ibu-ibu ya. Selanjutnya kita belajar tentang eksploitasi anak. Eksploitasi itu apa? Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imaterial. Apa contoh-contohnya itu? Yang pertama, pemanfaatan tubuh anak. Anak yang dilacurkan pornografi anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Pernah melihat contohnya ini di tempat sekitar kita? Tidak, mungkin di tempat kita belum ada atau jarang kita lihat. Tetapi kalau kita beranjak ke kota-kota besar, ini mungkin bukan hal yang jarang lagi, tapi sudah sering kita lihat. Misalnya di lampu merah, sudah sering kita lihat anak-anak yang dibuat untuk memancing rasa iba. Tetapi sebelum terjadi di tempat kita, dan kami harapkan juga ke depannya jangan sampai pernah terjadi di tempat kita. Oke ibu-ibu? Oke, terus pemanfaatan tenaga, memecah batu, mengupas kera. Mungkin tadi ibu-ibu di sini sudah cerita pernah memanfaatkan anak untuk membantu di rumah. Misalnya tadi mencuci piring ya ibu-ibu ya. Oke, menyapu rumah. Selagi itu masih bisa dikerjakan atau masih wajar dikerjakan anak-anak, itu belum merupakan eksploitasi. Tetapi kalau memang sudah tidak sesuai lagi dari segi kemampuan atau usia mereka, itu merupakan eksploitasi. Yang pertama tadi memecah batu. Memecah batu itu seharusnya dilakukan oleh orang-orang dewasa ya ibu ya, tidak dilakukan oleh anak-anak. Oke, yang selanjutnya pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Yang namanya juga anak-anak masih polos. Ketika apa yang dikatakan orang tua masih mau menurut. Mungkin bisa jadi seperti ini. Menyuruh anak menikah belum usia 18 tahun atau masih 18 tahun ke bawah sudah disuruh menikah oleh orang tua. Oke. Di sini saya mau mengajak ibu-ibu di sini. Saya nanti membacakan pernyataan. Ketika ibu-ibu merasa itu pernyataan yang benar untuk mencegah eksploitasi, silahkan membuat tepuk tangan. Oke? Kalau memang itu tidak mencegah eksploitasi, tanda seperti ini. Bisa dimengerti ibu-ibu? Bisa. Oke, kita mainkan. Yang pertama, menjual bayi. Memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Membuat akte kelahiran. Menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba. Oke, terima kasih buat ibu-ibu. Jadi seperti itu cara mencegah eksploitasi. Mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi kita orang tua harus tetap mengupayakan mereka agar tetap bersekolah. Oke. Di sini ada pesan-pesan kunci dari apa yang kita bahas. Sudah hampir berjam-jam ya ibu-ibu ya. Kita membahas tentang penelantaran dan eksploitasi. Saya mintakan kepada ibu ketua untuk membacakan pesan-pesan kunci. Mungkin saya dekatkan dulu. Oke. Pesan-pesan kunci: 1. Tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. 2. Sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. 3. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. 4. Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Oke, terima kasih buat Ibu Ketua. Jadi itu tadi pesan-pesan kunci. Bahwasanya tidak memenuhi hak anak itu, yaitu penelantaran. Dan kita orang tua harus mencegah penelantaran dan eksploitasi. Oke, sejauh ini masih cukup jelas ya Ibu-Ibu ya? Iya, Bu. Oke, jadi kita akan menutup pertemuan kita. Mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Bulan depan kita bertemuan di rumah siapa Ibu-Ibu? Rosmian Munte, Bu. Di rumah Rosmian Munte. Jadi bulan depan kita akan membahas modul yang baru tentang kesejahteraan sosial. Terima kasih buat Ibu Ketua, Ibu Jernih yang boleh memberikan tempat untuk kita di pertemuan ini. Semoga untuk menutup pertemuan kita, saya mintakan kepada Ibu Nur Cahaya untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Berdoa selesai. Terima kasih buat Ibu Nur Cahaya yang membawa kita di dalam doa. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita. Sampai jumpa ibu-ibu di bulan depan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih dan selamat siang.